Juli yang lalu, aku masuk ke kelas 12 dan aku mulai university application process. Dreamnya aku emang dari dulu untuk masuk top 20 universities di US. First round application itu kita cuma boleh apply ke satu university, and I chose to apply to sekolah Ivy League namanya UPenn for economics karena lebih realistic and it's easier to get into as an economic major. Orang-orang udah bilang ya pasti Abel bisa karena semua CV-nya udah siap, essay-nya emang udah bagus. Bulan Desember aku dapet email decisions-nya bakal ada malam ini. Aku udah excited banget, pasti kayaknya masuk deh. Tapi pas aku buka ternyata dia bilang, no, we have to reject you, nggak bisa. And that time I just felt hopeless. Tuhan kenapa membiarkan mereka nge-reject aku even though He knows that I've done my best. Aku udah ngeliat teman-teman aku di-accept ke sekolah-sekolah bagus, terus ada aku di sini yang sebenarnya tuh udah hopeful banget sama Tuhan, tapi Tuhan nggak ngebantuin aku. Teman-teman aku yang rasanya itu apply aja tuh nggak berdoa, mereka udah masuk sekolah bagus. Jadi gimana aku mau bilang ke teman-teman kalau Tuhan aku itu ada? After a lot of talks lah sama my parents, Kak Sarah di DM group, akhirnya aku decided to just apply like as much schools as I can just to be safe. Karena pas itu aku ngerasa kayak kalau UPenn aja nggak bisa, apalagi sekolah-sekolah yang lebih bagus. I read the Bible, I pray to God, I grow closer ke Tuhan, dan aku juga build up my faith in God. Gak pernah seumur hidup aku trust itu sama Tuhan and surrender all my dreams to God. Pas bulan April, I got a letter from UCLA, which is one of my dream school, and not only an economics major, but also an engineering major. And it's a major that I actually want. So di situ aku senang banget. Di situ aku bisa ngelihat bahwa if you trust in God, God won't just give you what you want, but He will give you what you want and more. Kalau aku dulu masuk di UPenn, aku masuknya economics, tapi sekarang Tuhan ngasih aku UCLA dengan major engineering. Exactly two things yang aku pengen banget. Dan di situ aku beneran bisa lihat bahwa in this whole 8 months journey, itu tuh bukan hasilnya yang penting, tapi itu bagaimana Tuhan udah membentuk aku dari awal sampai akhir, how the journey has shaped me and make my relationship with God closer. Nama gue Abel, ini cerita gue tunggu cerita lo.